bocor. Kalau hujan, anaknya sering berkata, Iya. Bapak ini bocor. Bocor, Pak. Ya pindah ke Dan sono. seandainya kalau ini bocor, anaknya dan istri, Ya pindah Pak ke sono, Pak. No. Bapak titipkan kemana? Iya, titip ke rumah. Ke tetangga. Iya. Halo pemirsa, saya Ade Herlina bersama Saya Tuan Dermawan. hari ini kami hadir kembali tentunya untuk memberikan berkah, 2 kali berkah dalam episode yang spesial dalam Bedah Rumah Spesial Timbangan Rezeki. Tuan Dermawan, hari ini saya akan memberikan info tentang profil penerima berkah kita kali ini. Beliau bernama Bapak Banon, seorang penjual mainan keliling, dan Ibu Edda adalah sang istri yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun beliau mencoba untuk membantu sang suami dengan cara berjualan minuman dingin hanya di depan rumahnya. Sementara itu, Pak Banon dan juga Ibu Eda memiliki 3 orang anak yang ketiga-tiganya masih sekolah. Berarti masih menjadi tanggungan Pak Banon dan juga Ibu Eda. Baik Ade, tugas saya adalah membantu mewujudkan mimpi dan harapan dari Pak Banon beserta keluarganya. Ya. Baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai. Inilah edisi yang sangat spesial karena penerima berkah kita akan mendapatkan 2 kali rezeki. Tentunya dalam Bedah Rumah Spesial Timbangan Rezeki. Sepertinya tempatnya di daerah sini. Itu dia tuh bapaknya tuh. Nah, itu dia Pak Banon. Nah, ini adalah tempat Pak Banon biasa mangkal. Nah, ini adalah agen kita, pemirsa, yang akan menguji kesabaran dan juga keikhlasan dari Pak Banon. Ini. Ya. Nih. Ya. Buat aku dong. Buat aku. Bang, saya pengen mainan seperti ini. Saya nggak punya duit tapi. Ambil hati ya. Iya. Iya. Punya hati tuh, ambil ya. Iya. Iya. Ini. Ambil ya. Nih. Iya. Ya. Makasih. Hebat banget sih Bapak. Padahal kalau dipikir-pikir, dari tadi belum ada pelanggannya selama kita mengintai Bapak di sini. Kong, kalau keliling jangan di gang saya Pak Kong. Kita kan anak saya pengen, mana nggak punya duit. Kong itu belanja berapa duit baik Kong sehari? Belanja sehari 100.000. Untungnya? Untungnya kadang-kadang ya 20.000. Cukup Kong. Kong mana penyakitan itu Kong ya? Iya. Asma. Asma. Ya Allah ya Rob, ternyata Hongkong atau Pak Banon itu ternyata dia memiliki penyakit asma. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Betul dengan Bapak Banon? Iya. Pak, ini dagang asongan mainan ya? Nah, mainan. Paketan ini. Rumah Bapak jauh dari sini? Rumah saya ke sana. Jauh? Jauh juga. Nggak juga? Tambangan itu Bantul. Ya? Tambangan Bantul dari sana. Taman Bantos itu? Iya. Baik, boleh Bapak antar saya ke rumah Bapak?
Oke. Ini ditinggal saja, Iya. boleh diantar. Ayo. Kamu jalan dulu, Pak. Baik, boleh saya masuk yuk? Ayo. Baik, pemirsa GTV, kita sudah sampai di kediaman Bapak Benon. Pak Benon, kalau Bapak itu sehari-harinya bekerja sebagai pedagang mainan keliling. Betul? Betul. Kalau saya boleh tahu, itu penghasilan Bapak sehari-harinya itu berapa? Hasilnya Pak 100.000. Sisa belanja Pak 20.000. 100.000 untuk belum dibelanjakan. Itu dibelanjain Pak. Kalau sudah dibelanjakan, Sisanya 20.000. sisanya 20.000. Iya. Itu untuk makan Untuk makan, untuk jajan anak. anak saya. Baik, itu cukup Pak. Ya, untuk cukupin Pak. Hasil untuk segitu saya. Kurang Bapak sebenarnya. Kurang, benar. Iya. Dan kalau memang Bapak itu tidak bekerja sebagai pedagang, Saya kan Bapak itu ada kerjaan lain. ngurut, Bapak ngurut Pak. ngurut. Iya. Itu kalau dari hasil mengurut Bapak itu berapa ya? Ya kadang-kadang bayar Pak 20, ada yang jigo. 20 sampai 25.000. Iya 2.000. Tergantung sama panggilan ya? Ya, bukan panggilan bagaimana yang kita urut. Tidak tetap berarti. Iya tetap. Tadi Bapak bilang kalau Bapak itu punya anak 2, 3. Iya. Yang satu kelas Kelas 5. 5 SD. Iya. Dan yang satu lagi Nah, kelas 1 SD. kelas 1 SD. Iya. Yang paling kecil umur Umur 3 tahun. umur 3 tahun. Kan Bapak punya anak 3. Iya. Dan yang 2 sekolah. Itu untuk makannya dan untuk biaya sekolah Pak. itu cukup. Nggak cukup. Baik, saya boleh minta tolong dipanggilkan istri Bapak. Oh ini ya, ini istri Bapak. Iya. Ini sama anak paling kecil. Iya. Ini yang umur yang anak kedua. Baik, silakan maju Bu. Dan ini rumah Bapak Iya. sama Ibu. Mm-mm. Ini tanah sendiri. Iya. Ini sudah Bapak tempati berapa lama? Apakah saya belum punya anak? Udah 15 tahun. Iya, kan anak saya ada 3. Baik, saya boleh lihat ke dalam. Boleh. Baik pemirsa GTV, saya akan melihat kondisi dari rumah Bapak Benon dan keluarga. Ayo Pak, tolong diantar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, pemirsa GTV, saya sudah masuk ke dalam dari kediaman rumah Bapak Benon dan saya bisa melihat kalau kondisi rumah dari Bapak Benon itu mohon maaf sudah tidak layak untuk ditempati. Iya, Pak. Karena bangunan ini saya lihat itu sudah rapuh semuanya. Kayu-kayunya sudah lama Iya, Pak. dan banyak sekali debunya. Boleh saya masuk ke dalam, Pak? Boleh kan ya? Astagfirullahaladzim. Bapak Benon, silakan. Ini kamar Bapak Benon beserta istri dan anak. Iya. Kadang-kadang Pak, Ya. itu sini anak saya enggak ya bocor. Ya Allah, Akbar. Dan seandainya Pak, kalau lagi hujan dan rumahnya ambruk gimana Pak? Iya, ini nasib. Pak, Bapak ini punya 3 orang anak dan seorang istri yang harus Bapak jaga. Nah, ya. Anak saya Pak, ya, Pak, bocor. Kalau hujan, anaknya sering berkata, Iya. Bapak ini bocor. Bocor
bocor Pak, ya pindah ke Dan sono. seandainya kalau ini bocor, anaknya dan istri, Ya pindah Pak ke sono Pak no. Bapak titipkan kemana? Iya di itu rumah. Ke tetangga. Iya. Kami kagak ada anu Pak, takut Pak. subuh malam. Takut rubuh. Itu tadi yang ruangan kita masuk itu Nah itu tadi Pak masak gitu Pak. tempat masak. Iya, bisa orang raja. Baik, kita keluar kembali. Pak, boleh di sebelah saya? Baik, pemirsa JTV, saya sudah melihat bagaimana kondisi rumah dari Bapak Benon dan keluarga. Ya, saya bisa katakan kalau tempat tinggal yang Bapak Benon tinggali beserta keluarga dan anaknya itu memang tidak layak untuk ditempati karena bangunan ini saya lihat itu sudah bangunan tua ya, dan kayu-kayunya sudah lapuk dan takutnya memang akan roboh. Iya Pak. Setiap orang itu mempunyai mimpi, Pak. Bapak, kalau saya boleh tahu, Bapak itu punya mimpi apa? Ini Pak, pengen kayak orang-orang gitu. Kenapa? Ya, namanya ngapain dibangun. Rumahnya pengen dibangun dan juga Bapak ingin mengembangkan usaha Bapak dan Iya, Ibu. Iya, usaha. Dan saya juga bisa lihat kalau Bapak itu pasti bermimpi ingin menyekolahkan anak ke pendidikan yang paling tinggi dan paling baik. Ya. Bu Eda sehari-hari kan berjualan Iya, jualan. es Iya. dan juga mengurus Masuk Bapak anak. Iya. dan anak. Iya. Bu, kesulitan apa sih sehari-harinya Ya Allah, yang Ibu hadapi? tapi dapat kasih gitu Pak. Kasih Ya? sama anak gitu iya. Ya? Kasih sama anak. Apa yang bisa Ibu lakukan kalau misalnya anak itu meminta uang jajan? Kalau nggak keturutin anak nangis. Kadang kita nggak punya duit Pak. Terus Mikirin sore pagi. Kadang makan ada kagak. buat makan, Iya. Repot. buat makan juga repot. Iya repot. Bu, keinginan apa sih Bu? Kalau saya boleh tahu, ingin makan apa sih Bu? Kadang suka makan ikan. Ya, setiap hari ini anak-anak makan apa aja Bu? Kadang-kadang suka makan garam Pak. Astagfirullah, cuma makan sama garam. Benar Pak? Makan hanya sama garam. Garam Pak. Dan itu untuk nasinya sendiri? Kadang suka minjem tetangga, minjem beras Pak. Pinjam sama tetangga. Ini lagi sakit juga? Emang begini Pak dia Pak. Batuk? Sudah dibawa untuk berobat? Ya buat beli obat Pak, nggak punya duit. Saya sudah mendengar cerita dari Bapak Benon. Sehari-harinya bekerja sebagai pedagang asongan, mainan, dan juga setiap kali kalau ada orang yang manggil untuk mijat. Iya. Dan Ibu membantu Bapak Benon itu dengan berdagang es. Dan memang penghasilannya tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Baik, Bapak Benon dan Ibu Eda, semoga kedatangan saya ke sini bisa menjawab dari doa dan permintaan Bapak Benon dan Ibu Eda pada Allah. Karena saya ingin membantu mewujudkan mimpi dan harapan dari Bapak Benon dan Ibu Eda. Bapak Benon, saya akan memberikan Bapak Benon
uang sebesar Rp2.500.000 untuk Bapak Benon belanjakan nantinya.